Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Herman Baba. Pada kesempatan hari ini kita akan diskusi berbincang dengan salah satu penulis buku Birokratisasi Islam di Indochina Meninjau Ulang Hubungan Negara dan Minoritas Muslim, Saudara Haidir Ashraf. Pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai saudara-saudara Muslim yang ada di Vietnam dan Kamboja. Saya ingin bertanya bahwa apa alasan saudara menulis buku Birokrasi Islam di Indochina ini? Kalau alasan Kak, pertama saya memang suka traveling. Oh, Dan kebetulan Indochina ini jarang. sebenarnya itu Indochina apa sih? Indochina itu sebuah kawasan semenanjung yang biasa disebut juga sebagai Asia Tenggara Daratan. Asia Tenggara Daratan ya? Asia Tenggara Daratan itu meliputi Vietnam, Kamboja, Laos. Oh, berarti Indochina itu ada 3 negara, ada Thailand, Kamboja, Vietnam. Ada dua pendapat sebenarnya. Oh, ada Jadi, 2 versi. Ada satu yang mengatakan bahwa Indochina itu masuknya cuma 3 negara itu. Sementara ada yang menambahkan Thailand dan Myanmar. Tapi Karena- Bapak pakai pendapat yang mana? Yang pertama, bahwa Indochina itu 3 negara, ada Thailand, Ya, Vietnam dan Kamboja. Vietnam, Kamboja, dan Laos. Ah. Sebenarnya tidak ada masalah yang mana mau dipakai Kak. Tapi di penelitian ini walaupun saya menggunakan kata Indochina, Ya, sebenarnya saya hanya meneliti di 2 negara, yaitu di Vietnam di sama Vietnam dan Kamboja. Berarti Bapak fokus penelitiannya di 2 negara Di ini. 2 negara itu. Bisa dibicarakan sedikit? Artinya sharing pengalaman waktu Bapak di Vietnam maupun di Kamboja, bagaimana kondisi saudara-saudara Muslim yang ada di sana? No? Jadi kalau ditanya saudara-saudara Muslim bagaimana di sana, ya seperti kita saja Kak, biasa-biasa saja. Mereka menjalani ritual keislaman dengan baik, mereka menjalankan Islam dengan penuh sukacita, itu enak. Kalau di Vietnam itu berapa persen sih Muslim? Berapa persen itu 0,0 sekian persen. Jadi Begitu juga di Kamboja? di Kamboja itu 5%. Oh, berarti Kamboja lebih banyak daripada di Vietnam. Iya, Oh. tapi karena Vietnam itu penduduknya lumayan Kak. Oh, lumayan banyak dibandingkan Kamboja. Iya, kalau Vietnam itu kalau saya tidak salah 90 jutaan lebih total Hmm. populasi. Dan Muslim di sana itu ada, kalau kita bisa sebut, mereka menyebutnya sebagai Muslim di selatan dengan Muslim di Vietnam tengah itu memiliki menjalankan ritual keislaman secara berbeda. Kalau di Vietnam tengah itu masih memiliki leluhur, kita juga tidak bisa memastikan bahwa itu salah atau tidak. Di selatan disebut sebagai Muslim Sunni, yang seperti kita di Asia Tenggara, pada umumnya Malaysia, Brunei, Indonesia, seperti itu Kak. Kalau di Vietnam dan di Kamboja itu ada ya kayak sini kayak ormas Muhammadiyah, NU, DDI, Asatiyah Di itu sana ada di itu sini. ada istilahnya komunitas. Oh, dia Muslim. komunitas. Iya, jadi misalnya di kota Komunitas Ho Chi Minh, Islam yang besar di Vietnam dan Kamboja itu apa nang? kalau di Vietnam itu namanya ada komunitas Islam Ho Chi Minh, komunitas Islam Bintuan. Jadi per provinsi ya istilahnya. Di Vietnam berapa sih provinsi sana? Ada berapa? Lupa saya berapa jumlah provinsi, tapi kalau Islam sendiri itu ada di Tapi di DM-nya. beberapa provinsi yang ada di provinsi ya, yang di Vietnam itu yang dominan Muslimnya itu di selatan namanya Oh. Enggian. Nguyen Ya. yang Di situ dominan. ada sebuah desa Muslim namanya Chau Dok. Hmm. Di Ho Chi Minh juga banyak, karena di Ho Chi Minh itu ada sekitar berapa ya? Sekitar 12 masjid Di sana. Iya, dan musola di dalam satu kota. Jadi lumayan. Total masjid yang ada di Vietnam, Bapak punya data atau Ada di sini tapi saya lupa. Oh, Tapi ada di ada sini. ya? Ada. ada di buku ini. Ada. Oh, luar biasa Di ini. Kamboja juga ada data masjidnya. Jumlah masjid yang berapa. ada di Di Kamboja. Kamboja juga ada di sini. Wah. Ada 100-an lebih. Ya, ya, ya. Musola termasuk data-data soal pengurus masjidnya, khususnya di mana? Yang di kota Phnom Penh, di ibu kota Kamboja itu ada di sini. Kalau Vietnam kalau tidak salah ibu kotanya Hanoi ya. Hanoi, Kalau Kamboja Phnom Penh. Phnom Penh namanya. Pertanyaan selanjutnya, gimana perhatian pemerintah terhadap saudara-saudara Muslim kita yang ada di Vietnam dan di Kamboja itu? Makanya saya menyebutnya di sini Kak, meninjau ulang hubungan negara dan komunitas Muslim. Hmm. Karena
relasi negara dan minoritas Muslim pada awalnya di Vietnam itu di Indochina lah pada umumnya, khususnya di Kamboja itu sangat buruk melalui masa-masa yang kelam, apalagi di era 75-79 di rezimnya Pol Pot, komunis memimpin, kita menyebutnya komunis radikal, itu Muslim, intelektual Muslim dibantai. Lulusan Al-Azhar pada saat itu dihabisi, tersisa kalau saya tidak salah 1 atau 2 orang dari puluhan orang. Masjid-masjid dirubuhkan, terus Al-Quran itu dibakar karena itu dianggap sebagai Perlawanannya punya potensi untuk mengganggu kemapanan pemerintah, sehingga ia dihabisi. Tapi bukan hanya Islam sih sebenarnya, agama lain, intelektual lain pun demikian. Kalau boleh tahu, kalau di Vietnam dan Kamboja itu mayoritas agamanya mereka di sana. Untuk Vietnam apa? Kalau Vietnam itu 80% lebih itu masyarakat di data di Facebook itu menyebutkan mengklaim diri sebagai ateis atau tidak bertuhan. Di Vietnam? Iya. Mungkin karena negara komunis. Tapi ada juga dua agama besar namanya kalau saya tidak salah Cao Dai atau Hua gitu. Itu agama itu. Itu agama lokal. Agama lokal yang ada di Vietnam. Islam itu di Vietnam. Jadi dia lebih ke namanya agama tradisional ya? Iya. Kalau di Vietnam itu Islam disebutnya di KTP orang Vietnam, agama mereka orang Muslim Vietnam ditulisnya Huy Chiao. Iya. Saya penasaran juga. Itu kalau di KTP-nya orang Vietnam di sana untuk agama Islam ada dituliskan Huy Chiao. Ho Chia ya? Apa? Huy. Kenapa disebut Huy? Karena dianggap ya Islam itu berasal dari Cina. Jadi etnik mayoritas Muslim di Cina itu namanya Huy. Ya. Nah, ini karena Vietnam itu banyak dipengaruhi oleh tradisi Cina, maka sebutan untuk orang Islam di Vietnam juga mengikuti tradisi Cina, yaitu Huy. Jiao itu agama. Untuk Islam. Kamboja mayoritas agama di sana sama kayak Vietnam. Buddha dia. Jadi dia secara konstitusi di konstitusi Vietnam itu di Kamboja itu disebutkan official religion atau agama resmi kerajaan itu adalah Buddhism atau Buddha. Seperti Malaysia menyebut Islam sebagai agama kerajaan. Di dua negara itu kan pasti ada kementerian yang mengurus ada keagamaan toh. Kayak Iya, di sini kan Menteri Agama toh. Ada. Itu sejak era Ho Chi Minh di Vietnam itu sudah ada. Sudah ada namanya Kementerian Urusan Agama gitu, dan itu mengatur semua agama. Tapi kementerian di sana dalam arti ini pemerintah sering beri bantuannya kepada teman-teman Muslim yang ada di. Jadi setiap hari raya atau bulan Ramadan mereka disupport oleh pemerintah, diberikan sembako, dikasih ucapan selamat, jadi diperhatikan. Ini kan di Indonesia ini yang lagi viral, yang sering dibicarakan di media sosial itu berkaitan dengan label halal. Ini saya penasaran. Kalau label halal? Halal. Oke, label halal. Saya penasaran ini, kalau di Vietnam dan Kamboja itu ada ya label halal? Nah, ini menarik, Kak. Jadi 2017 saya ke sana, saya bertemu dengan bukti di Kamboja ya, saya cerita di Kamboja dulu. 2017 itu sudah ada iktikat untuk membentuk lembaga halal, dan ketika saya telusuri dokumen berita itu, perbincangan tentang halal di Kamboja itu sudah dimulai sekitar tahun 2010. Ya. Nah, tahun 2018 itu secara resmi berdiri lembaga halal Kamboja di Kamboja. Itu atas bantuan kalau saya tidak salah ya, atas bantuan Malaysia. Karena halal ini menjadi penting Kak untuk negara-negara minoritas. Karena kan sekarang market halal itu, bahkan market kita halal yang dunia itu mayoritas saja penting, sangat besar. Misalnya kita contoh Thailand itu Kak, di Chulalongkorn University, kebetulan di sana cucunya Ahmad Dahlan sebagai penanggung jawab halal, itu laboratoriumnya bisa kita sebut lebih besar dari punya Indonesia. Dan ini cerita menarik di Kamboja Kak, saya ceritakan. Ketika saya tanya anak-anak muda Kamboja, saya mengajak bertemu, terus saya diajak untuk bertemu di suatu kafe di tepi sungai Tonle Sap di Phnom Penh, dan saya tanya kenapa memilih kafe ini, padahal kan tidak label halalnya, mereka semua Muslim. Dan ketika saya masuk, saya melihat banyak anak-anak
pemuda-pemudi Muslim yang menggunakan hijab yang nongkrong di situ juga. Oh. Gitu. Ketika saya tanya, kenapa memilih di tempat ini? Terus dijawab, ya karena ini dari Thailand. Yang menarik adalah kenapa Thailand dijadikan sandaran Halal atau tidaknya itu Ya. restoran. Nah, jawabannya adalah produk Thailand itu produk halal dari Thailand itu membanjiri pasar atau Di market halal Kamboja. Kamboja. Jadi kayak snack apa semua itu hanya dua, Thailand sama Malaysia. Malaysia. Ya. Dan itu loh label halal. Iya, label halalnya gitu. Di Vietnam itu juga ada Kak, ada juga label halal dan di sana ada beberapa lembaga halal. Cuma bedanya di lembaga halal di Vietnam itu tidak memiliki kewenangan memaksa kayak pabrik, Punya industri perusahaan. atau kafe-kafe pinggir jalan untuk memasang label halal. Jadi atas inisiatif kafe-kafe di pinggir Oh. jalan sendiri memasang label halal gitu. Kayak kalau misalnya ada restoran India atau restoran Pakistan atau restoran Indonesia ada label halalnya di situ. Nah, itu bukan dari pemerintah atau bukan dari organisasi halal di sana, melainkan inisiatif ownernya sendiri untuk memasang itu. Tapi kalau mereka mau disertifikasi, Hmm. itu bisa mereka mengajukan ke lembaga halal di sana dan sudah ada beberapa lembaga halal yang misalnya di Vietnam sudah ada lembaga halal yang kerjasama dengan MUI dan diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi halal di sana. Intinya di Kamboja dan Vietnam itu ada Ada. label halal dan tidak diperdebatkan yang kayak di Indonesia nih. Tidak Tidak Oh. seramai kita kan mayoritas Muslim, jadi wajar. seharusnya kalau saya itu Iya. Indonesia itu jangan buat label halal, yang dibuat tuh label haram. Karena kan kayak mayoritas toh. Betul. Siapa yang pernah bilang gitu Kak? Siapa ya? Iya pernah ada itu statement, saya lupa. Saya kan Indonesia kan mayoritas Muslim toh. Iya. Nah, seharusnya itu yang dikeluarkan itu label haram. Ini produk-produk halal. Tapi kalau menurut saya sendiri saya tidak setuju karena justru kalau kita mengeluarkan label haram karena haram itu konotasinya buruk, maka membentuk satu stigma ke masyarakat minoritas justru. Jadi kan kita tahu bahwa ini produk ini haram, Nah, jangan konsumsi, justru- jangan dianu. Justru karena kita melabeli makanan yang dikonsumsi orang sebagai haram, haram itu kan sesuatu yang dalam tradisi kita itu buruk gitu, Nah, tidak cocok gitu. iya kan, setidaknya kalau ada label kayak minuman, ada label halal itu kan secara psikologi mempengaruhi orang Tapi untuk begini Kak, gini, kalau label gimana halal, coba halal orang yang bayangkan non kan, muslim kayak itu bisa minuman makan keras ada label halalnya kan, setidaknya orang berpikir dulu kali, weh haram ada tomi label halalnya, haramnya, weh tak mengeri. Nah, selanjutnya ini gimana perhatian apa itu yang organisasi Islam dunia itu oke ya Iya. itu terhadap teman-teman atau saudara-saudara kita Muslim yang ada di Vietnam dan Kamboja. Besar sih Kak. Besar ya? Maksudnya gini, apa namanya? Saya lupa namanya siapa. Saya Diktoti dia menulis sebuah jurnal tentang perkembangan Islam tahun 1990-an. Saya lupa 9 berapa, menulis menceritakan perjalanannya ke Kamboja misalnya pasca perang dan ke Vietnam pasca perang, dan dia menceritakan bahwa kondisi muslim di sana sangat memprihatinkan, dan itu laporan itu dia bawa ke ASEAN EDB ya, yang Islamic Development Bank untuk diberikan bantuan kepada mereka, dan akhirnya pemuda-pemuda muslim di sana itu diberikan beasiswa untuk kuliah di luar. Misalnya kayak di Vietnam kayak itu, kalau mereka mau kuliah di luar itu tidak diberikan izin untuk sekolah agama, untuk sekolah Islam misalnya. Ada warga, ada pemuda Vietnam atau Kamboja yang ingin kuliah di Indonesia Dengan menggunakan beasiswa. ya beasiswa. Jadi kalau mau beasiswa itu harus mengambil jurusan-jurusan yang terapan. Jurusan-jurusan umum. Iya, harus jurusan Tidak umum. boleh yang jurusan yang jurusan agama gitu. Ya, karena orientasinya ketika dia kembali ke sana, Takutnya penyebarannya. bukan karena takut. Sorry. Enggak takut begitu ya. Bukan. Kan intinya begini. Pelajar yang ada di Vietnam dan Kamboja itu dilarang. Bukan dilarang. Bagi yang ingin ambil beasiswa di luar negeri itu boleh ambil kecuali yang Karena beasiswa keagamaan. Ya, karena beasiswa. Itu toh? Iya. Jadi
alasannya pemerintah mungkin jangan sampai pasca selesai dari kampus-kampus yang Islam itu takutnya penyebarannya di Vietnam, Kamboja enggak begitu ya? Di Kamboja, di Vietnam itu Kak dilarang menyebarkan agama. Oh, Dilarang berarti menyebarkan. tidak ada safari dakwah gitu. Tidak ada. Oh, Jadi kita berarti ketat sekali ya. kita mau nginap di masjid saya itu tidak boleh. Nah, tapi ada kayak jamaah tabligh itu memberikan ceramah di masjid ada, tapi yang diceramahi itu komunitas muslim. Ini Tidak lagi. tidak yang datang satu ke rumah walaupun rumahnya non muslim terus diceramahi masuk Islam, itu yang nggak boleh kayak gitu. Jamaah tabligh sama beda yang ada di sini kan di Indonesia. Didatangi door to door. Ini untuk gimana untuk Nah, saya- pembangunan rumah ibadah? Artinya masjid di Kamboja di Vietnam itu ketat atau Kalau dibilang ketat juga tidak terlalu ketat Kak, karena buktinya beberapa tahun terakhir ini ramai dibangun musola, dibangun masjid di Vietnam, apalagi di Kamboja. Kamboja itu seperti yang di ini ada satu masjid besar namanya Masjid Bengko. Sekarang Al Ars yang menjadi Mosque. Iya, itu masjid yang besar sekali di tengah di kota Phnom Penh, dan di Phnom Penh itu banyak sekali bentor musola. ini kah? Iya, tutup. Bentor. Nah, saya clearkan dulu yang tadi Kak soal orang Vietnam yang kuliah ke Ya, Indonesia, yang terus tidak diperkenankan untuk mengambil ah. jurusan agama karena memang beasiswanya begitu. Tujuannya adalah mereka diberikan beasiswa untuk kuliah terapan sehingga ketika ia pulang ke negaranya bisa langsung bekerja di perusahaan-perusahaan di sana untuk mengangkat derajat atau taraf hidup keluarganya. Terbukti di Kamboja itu kan, misalnya sekarang di Kamboja perkembangan muslim itu sangat signifikan. Orang-orang yang dari luar negeri masuk ke Kamboja membangun ekonomi keluarganya yang awalnya di kampung, terus jaringan perdagangannya juga dengan orang-orang yang pernah berimigrasi ke Malaysia itu. Jadi secara ekonomi mereka terangkat, dan ketika ekonominya bagus, taraf ekonominya bagus, otomatis kan perhatian pemerintah. Berarti salah ya yang tadi yang statement saya sampaikan bahwa ada ketakutan pemerintah untuk Saya penyebaran kira agama. bukan. Bukan ya? Saya kira bukan. Ini selanjutnya ini kalau presentasi orang yang masuk Islam di baik itu di Vietnam dan di Kamboja itu tinggi ya. Artinya kan di negara-negara Eropa kan presentasi orang yang masuk Islam itu kan tinggi toh. Dari Iya. beberapa media yang kita baca, informasi yang kita dapat itu tinggi. Kalau di negara kayak Sama sih Kak. Vietnam, Kamboja itu Sama. luar biasa ya. Ada tren perkembangan, tapi saya tidak tahu. Ada tren perkembangan. Ada tren jumlahnya meningkat, tapi saya tidak tahu data pastinya. Saya ketemu beberapa mualaf juga yang. Ya, iya. Saya ketemu Ini juga yang mualaf, ini dia imigran atau penduduk asli? Saya ketemu dengan beberapa penduduk asli. Penduduk asli yang mualaf. Iya, ada juga yang misalnya karena menikah dengan Muslim, jadi mereka masuk Islam. Ada juga yang misalnya orang Vietnam di luar negeri terus mendapat pencerahan, Ya. terus mau belajar Islam, akhirnya datang ke komunitas Muslim di negaranya. Tapi mereka masuk secara sukarela, bukan dipaksa masuk. Jadi, Kalau antusias teman-teman yang Muslim di Vietnam maupun di Kamboja itu untuk kayak melakukan umroh, naik haji itu gimana ya? Artinya tinggi ya? Ada travel juga itu. Terus ada persenjataan. Artinya animonya tinggi ya? Lumayan. Lumayan ya? Iya. Terus ada juga hadiah, misalnya hadiah dari pemerintah Saudi memberikan hadiah ke beberapa Muslim di Kamboja. Jadi diberangkatkan. secara gratis, ya. Luar biasa ya. Ada seperti itu. Itu kalau ke Kamboja ke Vietnam itu berapa sih tiketnya itu? Kalau saya dulu macam-macam sih, pernah 700. Ya, rate-nya dulu ya sebelum pandemi itu 700.000? sampai Ho Chi Minh. Jadi 700 sampai 1,2 sampai Ho Chi Minh. Tapi kalau ke Hanoi itu 1,7 sampai 2 juta. Itu yang paling murah, non bagasi. Tapi kalau yang pakai bagasi ya lumayan juga. Dan transit lama, misalnya kayak transit di Singapura atau di Malaysia. Tapi Bapak dulu waktu di baik itu di Vietnam dan di Kamboja mengenai makanan ini enggak sulit ya? Nah, sebenarnya karena saya melakukan pendekatan ke masyarakat Muslim,
terjamin, Iya, jadi difasilitasi. ada di sekitar kawasan muslim itu pasti ada saja restoran halal. Kalau di tengah-tengah kota banyak juga yang menceritakan begini. Hati-hati makan di tengah-tengah kota, misalnya kayak di Nompeng, karena banyak yang melabeli dirinya sendiri. Banyak yang melabeli dirinya sendiri halal. Tapi memang begitu kenyataannya karena belum ada lembaga halal dari pemerintah. Tapi 2018 itu sudah ada inspeksi dari pemerintah. Lembaga halal itu di bawah naungan Kementerian Perdagangan kerjasama dengan namanya Highest Council Berarti ini of bagian Religious marketing si pengusaha ini ya. Hah? Bagian marketing. Jadi memang digenjot, memang pasar halal di negara minoritas muslim mau tidak mau kita harus akui bahwa itu digenjot untuk untuk dari sisi ekonominya untuk masuk dalam pasar halal yang semakin besar pasarnya. Karena tren halal sekarang Kak bukan hanya kebutuhan muslim saja, tapi non muslim yang mau hidup dalam tanda kutip hidup sehat, higienis, itu banyak yang memilih halal. Dan halal juga trennya bukan hanya dalam wilayah makanan saja sekarang, tapi sudah ke fashion Itu dan juga ya. seterusnya. Jadi itu yang menyebabkan negara-negara minoritas muslim itu juga terlibat dalam pasar halal. Dan sekarang ya saya bisa katakan hampir menyaingi negara yang bahkan mayoritas muslim. Saya sebenarnya penasaran antara Vietnam dan Kamboja itu gambarannya gimana sih, kayak mirip-mirip kayak Jakarta ya, pertumbuhan ekonominya atau Kalau pertumbuhan ekonomi Kak, Vietnam kan lebih maju. Saya kasih gambaran misalnya gini. Vietnam lebih maju Indonesia daripada Indonesia? Kalau pertumbuhan ekonomi ya, Iya. pertumbuhan ekonominya. Maksudnya kecepatan pertumbuhan ekonomi karena sampai 1989 Vietnam itu baru, kalau saya di sana baru reunifikasi. Jadi baru selesai perang dingin kan. Perang dingin kan Iya. terjadinya di sana. Berarti cepat ya Vietnam, terutama Vietnam. Cepat. Dibandingkan Kamboja, Kamboja juga seperti itu Kak. berarti di Vietnam itu udah jauh beda yang ada. Saya kayak ceritakan begini Kak. di Jakarta tuh. Enggak, Soekarno dan Ho Chi Minh presiden Vietnam itu bersahabat baik. Ada cerita bersahabat baik pada suatu masa Vietnam itu belum masuk di industri kopi karena masih sedikit. Nah, Soekarno mengirimkan petani-petani kopi dari Indonesia ke Vietnam untuk mengajari orang Vietnam bikin cara menanam kopi, produksi. Dan sekarang produsen kopi terbesar kedua di dunia Di Vietnam. itu Vietnam, yang dulunya Indonesia. Jadi di Indonesia digeser. Akhirnya kita kembali belajar ke Vietnam. Iya, tapi sorry kalau data saya salah, silahkan dikoreksi. Tapi saya mendengar cerita itu. Intinya bahwa pertumbuhan ekonomi di Vietnam itu untuk saat ini lebih maju ya dibandingkan Indonesia. Berkembang. Berkembang ya, Iya, berkembang. Luar biasa. Kalau Kamboja agak lambat. Gimana ya? Saya bukan orang ekonomi, jadi saya tidak bisa bahas itu. Tapi kalau dilihat kondisinya, kalau kayak di Kamboja itu kita di Kamboja itu pakai dua mata uang, dolar sama riel. Jadi kalau misalnya kita belanja pakai dolar itu bisa Kalau di Kamboja dolar. dolar US. Dolar sama riel, dua mata uang dipakai. Di Kamboja. Iya. Kalau Vietnam Dong. Iya. Luar biasa. Terakhir kapan sih dari Sebelum pandemi Kak. Jadi udah berapa tahun? Di 3 tahun ya. Sekarang berapa? Untuk 2019. dekat-dekat ini ada rencana ke Vietnam atau Kamboja? Saya selalu ada rencana untuk jalan-jalan. Nah, sebelumnya ini, sebelum kita akhiri pertemuan ini, pertanyaan terakhir itu, Siap. negara apa yang saudara ingin kunjungi untuk melihat perkembangan Muslim yang ada di situ? Kan saudara udah pernah ke Vietnam, Kamboja, apa lagi? Negara mana ya? Maksudnya yang minoritas Muslim di sana, tapi saudara tertarik untuk mengunjungi ke sana tuh? Penasaran lah bahasan. Oh, Cina sih Kak. Cina ya? Saya pernah ke Cina, tapi maksudnya belum fokus untuk ke Untuk komunitas Muslimnya. Jadi hanya jadi tour guide, jadi apa? luar biasa. Oke. Siap. Terima kasih banyak atas Siap. waktu yang diberikan oleh
saudara Haider Sam, sehingga kita tahu gimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di Vietnam dan di Kamboja. Terima kasih banyak, Haider. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Sebuah wabarakatuh.